Halo, selamat datang. Pernah dengar istilah people pleaser? Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal ini. Sesuatu yang mungkin terasa dekat banget buat sebagian dari kita. Tipe orang yang kelihatannya baik banget, selalu siap bantu, tapi mungkin gak ada yang tahu kalau di dalam sebenarnya lagi menanggung beban yang berat. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Rasanya kayak kejebak, di mana hati udah teriak pengen bilang, enggak, tapi entah kenapa yang keluar dari mulut selalu aja, iya, boleh. Kalau kamu pernah ngerasain ini, kamu nggak sendirian kok, dan obrolan kita kali ini khusus buat kamu. Nah, di sini kita bakal jalan bareng-bareng ya. Kita mulai dari ngenalin tanda-tandanya, terus kita coba cari tahu akarnya dari mana, lihat juga dampaknya apa, sampai akhirnya kita belajar gimana caranya membangun batasan yang sehat dan kembali jadi diri kita seutuhnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Anggap aja ini ruang aman buat kita ngaca, buat ngenalin diri kita lebih dalam tanpa ada rasa dihakimi sama sekali. Tujuannya cuma satu, biar kita sama-sama paham, bukan buat saling menyalahkan. Jadi, sebenarnya apa sih people pleaser itu? Penting banget nih buat kita ingat. Ini tuh bukan label kepribadian atau kekurangan kita. Sama sekali bukan. Ini lebih ke sebuah pola, sebuah kebiasaan yang kita pelajari. Para psikolog melihatnya sebagai strategi biar kita bisa selamat secara emosional. Cara kita beradaptasi supaya ngerasa aman dan diterima. Nah, coba deh kita lihat bareng-bareng tanda-tandanya di sini. Kira-kira ada yang nyangkut nggak di kita? Mungkin yang paling sering itu susah banget bilang enggak, padahal kita sendiri udah kewalahan, atau kebiasaan dikit-dikit bilang maaf, padahal jelas-jelas bukan salah kita. Bisa juga kita sampai ngubah diri biar diterima, atau iya-iya aja sama omongan orang, padahal hati kita nggak setuju. Semua ini kita lakuin buat ngehindarin konflik, tapi seringkali bayarannya mahal. Kita jadi makin jauh dari diri kita sendiri. Sekarang, yuk kita coba gali lebih dalam lagi. Kenapa sih kok bisa ya kita jadi kayak gini? Semakin kita paham akarnya, kita bisa makin sayang sama diri sendiri, bukan malah terus-terusan mengkritik diri. Ini nih, ada fakta yang, wah, luar biasa banget. Ternyata otak kita itu kalau kita ngerasa ditolak sama orang lain, rasa sakitnya itu diproses di area yang sama persis kayak kita ngerasain sakit fisik, misalnya kepentok. Kebayang nggak? Jadi rasa takut ditolak itu bukan lebay, itu beneran nyata sakitnya di otak kita. Biasanya sih akarnya tuh dari masa lalu, bisa jadi dari masa kecil, di mana kita ngerasa harus jadi anak baik dulu baru disayang. Atau bisa juga karena kita punya rasa cemas berlebih kalau mau ditinggalin. Ada juga loh istilahnya fawning, itu respons otomatis kita buat nyenengin orang lain biar situasi yang menegangkan jadi reda, dan kita ngerasa aman. Selain itu, budaya juga ngaruh banget loh. Apalagi di Indonesia ya kan, kita kenal banget sama istilah nggak enakan. Rasanya tuh kalau bilang nggak, kita jadi orang yang nggak sopan, egois. Padahal itu kan hak kita untuk menghargai kapasitas dan energi kita sendiri. Nah, sekarang kita perlu ngomongin harganya. Apa sih konsekuensi dari semua ini kalau dibiarin terus-terusan? Seringkali dampaknya itu nggak kelihatan di luar, tapi diam-diam ngerusak dari dalam. Sederhana banget tapi ngena. Kalau kita terus-terusan jadi people pleaser, itu sama aja kayak kita lagi nyiapin resep paling ampuh buat, yaitu burnout atau kelelahan emosional. Energi kita habis buat orang lain, sementara tangki energi kita sendiri kosong. Dan dampaknya tuh kayak efek domino loh. Mulai dari burnout, terus muncul rasa kecewa, kok aku doang yang berkorban. Lama-lama kita jadi lupa, aku ini sebenarnya sukanya apa ya? Hubungan juga jadi nggak tulus karena kita nggak pernah jadi diri sendiri yang sebenarnya. Coba lihat deh, burnout itu nyerangnya dari dua arah. Mental kita kena, kita jadi sinis, jadi ngerasa jauh sama semua orang. Fisik kita juga teriak minta tolong, gampang capek, sering pusing, susah tidur. Ini bukti nyata kalau apa yang kita rasain di hati itu beneran ngaruh ke badan. Oke, kita udah bahas masalahnya, akarnya, dampaknya. Sekarang yang paling penting, gimana solusinya? Yuk kita ngobrolin soal membangun batasan yang sehat. Anggap ini sebagai jembatan ya, bukan tembok yang memisahkan. Ini penting banget buat dipegang. Banyak dari kita tuh takut kalau kita bikin batasan, orang bakal ngejauh. Padahal justru sebaliknya, batasan yang sehat itu bikin hubungan kita jadi lebih jujur, lebih saling menghargai. Intinya, kita ngajarin orang lain cara terbaik buat memperlakukan kita. Terus, mulainya gimana? Nggak usah bingung, kita bisa mulai pelan-pelan. Pertama, coba deh renungin dulu. Apa sih yang penting buat kita? Apa yang bikin kita nyaman, apa yang enggak? Kedua, tentuin batasannya. Ketiga, coba omongin, tapi dengan tenang ya, pakai kalimat saya atau aku, bukan kamu. Misalnya, aku ngerasa capek kalau bukan kamu tuh ya. Terakhir, dan ini yang paling menantang, harus konsisten. Baiklah,
Sekarang kita lihat seperti apa sih perjalanan pemulihan ini? Penting banget buat kita ingat kalau ini tuh proses. Nggak ada yang instan, bakal ada naik turunnya dan itu wajar banget. Biasanya perjalanannya itu ngelewatin 3 tahap ini. Awalnya kita di fase people pleaser terus-terusan, terus ada masanya kita sadar, kok gini amat ya? Nah, di tahap kedua ini wajar banget kalau kita ngerasa marah atau frustrasi. Justru rasa itu yang jadi bensin buat kita berubah. Sampai akhirnya kita bisa ada di tahap ketiga, di mana kita bisa memilih dan membangun hubungan yang seimbang. Dan perlu diingat juga, perjalanannya tuh nggak lurus-lurus saja. Mungkin nanti ada fase di mana kita jadi kaku banget sama batasan. Atau sebaliknya, pengen narik diri dari semua orang. Kalau kamu ngalamin ini, jangan panik. Itu normal banget. Itu bagian dari proses kalibrasi ulang diri kita. Di sepanjang perjalanan ini, ada satu alat yang paling kita butuhin, welas asih sama diri sendiri atau self-compassion. Coba deh, perlakukan diri kita selembut kita memperlakukan sahabat baik. Ingetin diri sendiri, nggak apa-apa kok bikin salah, semua orang juga berjuang, kita nggak sendirian. Dan coba amati perasaan yang muncul, tanpa perlu langsung dihakimi. Nah, sebagai penutup, aku mau ngajak kamu merenung sejenak. Nggak perlu mikir yang berat-berat, cuma satu pertanyaan. Apa satu langkah super kecil yang bisa kamu lakuin hari ini buat nunjukin rasa sayang ke diri sendiri? Mungkin sesimpel bilang tidak buat satu hal kecil, atau mungkin cuma ngasih waktu 5 menit buat nikmatin teh hangat sendirian. Apapun itu, semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pemantik buat langkah pertama itu ya. Terima kasih banyak udah menyimak.